Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Baik, pada tutorial kali ini sini saya akan menjelaskan bagian dari tes pengukuran penjas. Nah, terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan bagian-bagian tes pengukuran penjas, perlu perkenalkan nama saya Hieronim Salawa, NIM 1903 10024 kelas 4A STOK Binangguna Medan. Baik, adapun yang saya jelaskan tadi di sini yaitu tes-tes pengukuran penjas. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa tes merupakan suatu instrumen atau alat dalam pengukuran suatu gerakan atau objek-objek yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua di sini yaitu tentunya kita melakukan pengukuran. Pengukuran ini merupakan suatu objek yang dapat mengukur sebuah gerakan siswa. Contohnya dalam melakukan sebuah gerakan berlari, tentunya kita melakukan pengukuran terhadap suatu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga yaitu penilaian. Penilaian ini merupakan suatu kegiatan untuk menilai sebuah gerakan siswa dalam mengantisipasi atau dalam memberikan inspirasi pada sebuah gerakan yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama yaitu dalam penilaian memiliki berbagai macam, yaitu satu, penilaian suatu gerakan, penilaian suatu pernafasan, dan ketepatan gerakan. Nah, yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan sebuah kegiatan atau gerakan yang mengevaluasi sebuah gerakan oleh siswa. Contohnya, siswa melakukan sebuah gerakan yang salah pada suatu tes-tes yang kita lakukan. Tentunya kita mengevaluasi kesalahan-kesalahan tersebut dengan cara daripada yang salah tersebut memberikan evaluasi terhadap siswa dengan memberikan hal yang baik, maksudnya gerakan yang sebenarnya yang kita inginkan pada suatu tes. Nah, pada tes ini memiliki 4 tujuan, yaitu mendatangi instrumen, 2, mengevaluasi suatu gerakan, 3, meramalkan sebuah kemampuan, dan yang keempat adalah motivasi. Nah, dalam sebuah tes ini atau pada saat kita melakukan tes ini tentunya ada berbagai macam yang perlu kita perhatikan atau kita persiapkan. Yang pertama yaitu diusahakan siswanya memiliki kekuatan fisik yang mampu, yang artinya tidak terikat pada suatu kelemahan, contohnya sakit dan yang lainnya. Karena kenapa? Dalam sebuah siswa tersebut dalam keadaan tidak sehat, tentunya kemampuannya kita tidak bisa menilai suatu kemampuannya atau dapat menilai. Nah, yang kedua yaitu dapat kita ketahui bahwa jika siswa tidak fokus, yang artinya dia memiliki sebuah kesalahan. Nah, tentunya kita di situ melakukan peramalan pada sebuah kemampuan. Nah, adapun yang kita jelaskan di sini yang pertama tadi itu pada kesehatan dan peramalan suatu kegiatan siswa tersebut. Nah, baik, langsung saja pada prakteknya yaitu melompat, yang artinya melompat dengan menilai sebuah kemampuan siswa dengan melakukan lompatan sebanyak 3 atau 4 kali. Contohnya yang pertama, siswanya melakukan lompatan pertama, dia meraih lompatan tersebut setinggi 1,63 meter.
Dan yang kedua, pada lompatan yang kedua, dia melakukan lagi lompatan yang kedua itu dengan meraih lompatan setinggi 165 cm. Yang ketiga lagi sama dengan pada lompatan yang pertama, yaitu 163. Nah, gimana kita ketahui bahwa kemampuan siswa tersebut memiliki lompatan setinggi 165 atau 163 cm, itu dengan melakukan lompatan setinggi yang sama dari lompatan yang pertama sama lompatan yang maupun yang kedua maupun yang ketiga. Yang penting di mana ada lompatan yang sama, disitulah titik kemampuan seseorang siswa. Oke, sekianlah penjelasan dari tes pengukuran. Semoga bermanfaat. Salam olahraga sportif.